ini jelas banget, ini dua garis mami positif hamil. Wow. Hamil, oke. Kalau hamil buat mami, pada saat mami susah banget untuk hamil dan punya momongan, tiba-tiba mami bisa pregnant atau garisnya dua positif, wah, itu adalah anugerah terbesar dan terindah buat keluarga kecil kita. Sama halnya untuk pasangan-pasangan lain, apalagi untuk pengantin baru. Jadi tidak jarang kalau kita sering melihat pasangan-pasangan baru nih, apalagi yang pengen cepet-cepet hamil, punya anak, akan terus melihat perbedaan-perbedaan dan proses dari tanda-tanda kehamilan. Pertanyaannya, Emang segitu pentingnya ya untuk tahu hamil dari awal? Toh ntar kita juga tahu, perut tiba-tiba gede udah tahu hamil, ngapain kita ngecek-ngecek kayak gitu, repot banget. nah Mams, ternyata semakin kita cepat mendeteksi kehamilan kita semakin dini, ternyata dapat menyelamatkan ibu dan janinnya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya keguguran, amin-amin. Dan tentunya dapat membuat ibu dan janin bisa sehat-sehat sampai kelahiran. Nah, berikut adalah beberapa tanda-tanda kehamilan versi mami yang sudah hamil 3 kali. Jadi biasanya ini terjadi ketika pasangan sudah rutinitas berhubungan, lalu tiba-tiba sang wanita telat head, yang biasanya headnya tepat waktu jadi mundur nih 5-7 hari. Nah Mams, berbahagialah, jangan-jangan ini adalah tanda-tanda kehamilan. Jadi ketika kita telat head, itu menunjukkan bahwa adanya proses pembuahan yang sedang berlangsung yang akan berkembang menjadi bakal janin. Jadi ketika implantasi berlangsung, tubuh secara otomatis akan mengeluarkan hormon, yaitu hormon HCG, dan hormon HCG inilah yang mendeteksi kehamilan ketika kita tes pack ataupun darah. Jadi hormon HCG ini juga lah yang akan menjaga tubuh kita selama kehamilan. Hormon HCG juga yang memerintah indung telur untuk menstop memproduksi sel telur baru ketika kita hamil, sehingga tidak ada telur yang pecah yang akan luruh menjadi darah head. That's why kenapa kalau kita telat head suka dikaitkan dengan tanda-tanda kehamilan muda loh Mams. Tapi Mams, nggak semua telat head itu juga tanda-tanda kehamilan. Seperti mami sendiri, mami itu adalah PCOS yang dimana head selalu nggak tepat waktu, jadi susah banget untuk mendeteksi kehamilan dari telat head. Dan kadang ada juga orang beberapa yang stres berlebihan, capek berlebihan, ini juga bisa menyebabkan telat head. Yang kedua, payudara membengkak dan areola menghitam. Jadi Mams, biasanya kalau di minggu-minggu awal kita kehamilan, itu payudara akan terasa lebih lunak dan lebih sensitif. Ini mami rasakan di ketiga hamilan mami, tiga-tiganya seperti itu. Dan biasanya di minggu keempat sampai minggu keenam, payudara akan terasa tuh lebih bengkak, lebih besar, lebih padat daripada biasanya, dan tentunya lebih sensitif. Lalu di bagian puting susu itu ada garis-garis urat, lalu areola kita akan semakin menghitam dan semakin melebar. Pertanyaannya, kok bisa? Emang mami ngerasain kayak gitu? Yes, 3 kali kehamilan, 3 kali berubah semua. Terus-terusan berubah, menghitam, melebar, dan membengkak gitu loh Mams. Kok bisa? Jadi tuh ketika kita hamil itu ada namanya perubahan hormon. Hormon kehamilan akan meningkatkan aliran darah ke daerah payudara dan areola kita. That's why kenapa payudara kita membengkak, sensitif, dan areola kita menghitam, bahkan melebar. Nah, jadi ini guna untuk persiapan kita untuk melakukan produksi ASI ketika baby kita sudah lahir ke dunia kita. Jadi sering sekali tuh payudara sensitif dikaitkan dengan tanda jelang head. Jadi banyak wanita yang beranggapan, payudara gue lebih sensitif nih bulan ini, mungkin mau head kali. Padahal sebenarnya payudara yang membengkak itu menunjukkan bahwa adanya bakal janin yang ada di rahim kita loh Mams. Yang ketiga, flek darah. Jadi ini mami kalau ngomongin flek darah, mami inget banget pas mami positif hamil Louisa Scarlett. Itu pas mami udah positif, mami sempat mengalami flek darah. Itu mami sempet kayak, ini kenapa ya, apa gagal atau gua keguguran atau apa ini darah head. Itu sempet kayak takut Mams, sampai buru-buru ke dokter. Dan ternyata ketika mami dicek darah HCG-nya, mami positif hamil. Jadi Mams, flek darah atau bercak darah ini beda sama darah head.
Jadi bercak darah ini biasanya warnanya tuh kayak merah muda kecoklatan, dan biasanya tuh nggak banyak, sekitar 1-2 tetes darah aja, dan ini disebut dengan pendarahan implantasi. Jadi flek darah itu bisa muncul tuh kenapa? Flek darah itu bisa muncul ketika embrio sudah berhasil tertanam di dinding rahim, dan ketika tertanam di dinding rahim ternyata sempat membuat dinding rahim itu terkikis, sehingga mengakibatkan pendarahan yang disebut dengan bercak darah atau flek darah tersebut, atau pendarahan implantasi. Jadi bercak darah ini akan kita dapatkan sekitar 10-14 hari setelah pembuahan. Lalu flek darah ini akan berlangsung kurang lebih 1-3 hari. Mami sendiri ngalamin 1 hari aja, 1 kali itu waktu itu, sempet sekali aja. Jadi kalau misalnya kalian menemukan flek darah ini deras dan banyak, segera cek dokter, takutnya ada kenapa-napa. Yang keempat, kram perut. Jadi kalau kram perut ini adalah tanda yang paling gampang untuk mendeteksi kehamilan muda. Jadi mami sendiri berpengalaman hamil pertama sampai hamil yang ketiga ini always kram perut. Jadi kram perutnya ini disebabkan karena adanya proses implantasi embrio. Nah, kram perut ini beda sama kram ketika kita jelang haid ya mams ya. Kram perut yang diakibatkan karena kita hamil muda itu biasanya dia tuh kayak dicubit-cubit dikit aja, terus dia nggak nyeri-nyeri banget, nggak sakit-sakit banget, dia nggak berlangsung lama, kurang lebih selang beberapa jam sekali ada lagi, jadi nggak terus-terusan ya mams ya. Kalau misalnya kram perut yang disebabkan karena kita mau haid, itu biasanya tuh sakit banget, lama banget, dan sakitnya tuh pindah-pindah mams. Sedangkan kalau kram perut yang karena kita hamil muda itu biasanya di satu lokasi aja. Misalnya, kalau sampai embrio kita tuh tertanam di sisi kiri rahim kita, kita hanya akan mengalami kram perut tuh di sisi kiri aja, nggak akan pindah-pindah. Bersama halnya dengan di kanan, kalau misalnya embrio kita tertanam di kanan, ya kita hanya akan merasakan lokasi kram perut itu di kanan aja. Ingat mams, kalau kita merasakan kram perut yang mulai nggak enak gitu di bagian perut kita, dikit-dikit kram, tapi nggak sakitnya banget-banget, bisa jadi itu tanda-tanda kehamilan loh mams. Yang kelima, mudah lelah dan capek. Jadi kalau di setiap kehamilan mami, kehamilan pertama, kedua, dan ketiga, ini yang ketiga lebih parah lagi, mami ngerasa cenderung lebih capek, lemas. Biasanya mami bisa bobo sampai jam 1 malam baru bobo. Ini pas udah mulai terdeteksi tanda-tanda kehamilan, itu jam 10 udah tepal, jam 9 udah tepal, dikit-dikit capek, lelah, dikit-dikit mau tiduran, nggak mau ngapa-ngapain. Ini bisa jadi tanda-tanda kehamilan loh mams. Jadi ketika kita hamil, hormon progesteron akan meningkat drastis yang akan mengubah metabolisme tubuh, dan tubuh wanita akan secara otomatis akan melemahkan imun dia sebelum sejak implantasi. Ini dikarenakan agar embrio gampang melekat di rahim, gampang capek, gampang lelah, gampang sakit, dikit-dikit aduh lemes banget. Ini disebabkan karena gula darah kita rendah dan produksi darah segar itu cenderung rendah, karena ketika kita hamil sebagian besar hanya akan ditujukan ke rahim. Dan soalnya kenapa? Ketika kita mudah lelah, mudah capek, gampang sakit, imun kita jadi berkurang, ini merupakan tanda-tanda dari kehamilan. Yang keenam, mual dan muntah. Jadi kalau misalnya tanda-tanda kehamilan mual dan muntah ini nggak semua wanita ya mams ya. Jadi mami sendiri pengalaman di kehamilan pertama dan kedua itu mami nggak mual dan muntah, sama sekali nggak pernah ngerasain itu. Di kehamilan ketiga nih beda nih mams, mami udah mulai mual dan muntah. Jadi biasanya mual dan muntah ini di pagi hari, siang hari, bahkan di sore hari mami ngerasa itu semua. Biasa ini disebut dengan morning sickness. Kenapa sih kok kita bisa mual dan muntah ketika kita hamil? Jadi ini disebabkan karena hormon HCG, dan ini akan mereda selama kehamilan kita. Mami sendiri bisa merasakan mual dan muntah di kehamilan ketiga ini dari prediksi mami, karena hormon HCG mami yang sangat tinggi karena baby kembar. Kalau misalnya babynya cuma satu, mungkin mami nggak ngerasain mual dan muntah. Jadi mual dan muntah nggak akan semua wanita rasakan ketika hamil. Jadi mams, walaupun mams lagi nggak ngerasain, gue nggak mual nih, gue nggak muntah nih, apa gue nggak hamil ya mams? Nah mams, belum tentu, karena mual dan muntah itu belum tentu tanda-tanda kehamilan yang akan dimiliki oleh semua wanita. Setiap wanita dengan setiap kehamilannya berbeda-beda. Mami ngerasain sendiri.
ke-7, sensitif pada bau. Jadi ini mami approve banget di kehamilan pertama, kedua, dan ketiga. Mami semuanya sensitif pada bau. Padahal sebenarnya mami tuh orangnya nggak peka dan nggak sensitif sama bau gitu loh, Moms. Jadi menurut study Frontier of Psychology, kepekaan hidung untuk mencium bau meningkat selama kehamilan. Jadi yang biasanya tuh mami tuh biasa aja sama bau ini ya, Moms ya. Tiba-tiba selama kehamilan kita pengen sama bau makanan yang kita pengen yang wangi banget seperti ini. Inilah yang membuat seorang wanita ngidam selama kehamilan. Yang ke-8, sering buang air kecil. Jadi ini adalah tanda-tanda yang sering banget gak disadari oleh para bumil ya, Moms ya. Padahal tanda sering buang air kecil ini dialami oleh semua wanita yang hamil muda. Kok bisa ya, Moms ya, kita jadi sering buang air kecil pada saat kita hamil? Jadi ketika kita hamil, perubahan hormon membuat kantung kemih kita tuh lebih sensitif, sehingga susah banget untuk menahan buang air kecil. Jadi nih, Moms, kalau misalnya kita tiba-tiba nih lagi ketawa ngakak banget, terus lagi batuk bersin dan lain sebagainya, tiba-tiba kita ngompol keluar nih urin kita. Nah, ini bisa disebabkan karena perubahan hormon dan jangan-jangan kita hamil loh, Moms. Tanda ke-9, mood swing. Jadi mami ngerasain sendiri di kehamilan pertama, kedua, dan ketiga mami, kalau suka marah-marah itu mungkin kebiasaan kita ya, Moms ya, karena lagi ribet dan lain-lain. Tapi ini yang paling penting, ketika kita mulai merasakan tanda-tanda kehamilan dari awal, kita tuh jadi lebay, Moms. Jadi kayak kalau sedih, lagi sedih, nonton sedih aja bisa nangis terseduh-seduh loh, Moms kita. Kalau kita lagi cekcok sama suami nih, Moms, kayak mami lagi cekcok ngomong doang, hatinya kayak lebay banget gitu loh, kayak melon banget, ngikut banget sampai nangis terseduh-seduh, Moms. Padahal cuma chatting doang. Jadi Moms, kalau sampai Moms itu ngerasa Moms lebih lebay daripada sebelumnya, kayak lebih gampang banget nangis, kalau nangis banget, sedih-sedih banget, jangan-jangan itu tanda-tanda kehamilan loh, Moms. Yang ke-10, sakit kepala dan pusing kayak mau pingsan. Jadi Moms, para ahli percaya ketika kita hamil adanya peningkatan hormon yang membuat kepala kita menjadi sakit. Lalu ketika kita hamil, itu biasanya detak jantung kita akan memompa lebih cepat, sehingga membuat tekanan darah kita menjadi menurun. That's why kenapa kalau sampai ada yang memiliki tanda-tanda tuh pusing kayak mau pingsan, kepalanya sakit. Dan mami ngerasain itu di kehamilan pertama, kedua, dan ketiga. Wah, semuanya lengkap deh, Moms. Sakit kepala, dikit-dikit sakit, terus udah itu pas mau ke WC, aduh, kayak pusing banget, kayak sampai mau pingsan, sampai duduk gitu di lantai. Jadi Moms, kalau kalian ngerasain tanda-tanda seperti itu, jangan-jangan kalian hamil. Dan ini adalah yang terakhir, sering merasa lapar. Jadi Moms, di awal-awal kehamilan kita akan membutuhkan sekitar 200 kalori per hari. Jadi ketika ada janin di dalam rahim kita, ini tubuh kita akan ada yang namanya kerjasama antara kelenjar dan organ. Nah, kelenjar dan organ ini akan memerintahkan tubuh kita untuk mengaktifkan hormon lapar. Sehingga that's why kenapa ketika kita hamil muda, dikit-dikit pengen makan, dan mami ngerasain itu 1, 2, 3 kehamilan sampai ketiga selalu ngerasa lapar karena hormon lapar ya, Moms ya. Dan kalau misalnya buat para Moms yang sudah merasakan beberapa tanda dari tanda-tanda kehamilan di atas, jangan-jangan kalian hamil, segera lakukan tes pack atau cek darah atau cek dan konsultasi ke dokter. Ingat Moms, mendeteksi kehamilan sejak dini sangat bagus karena dapat membuat ibu dan janin sehat sampai persalinan. See you di next Cercari Moms.